dari PGSD angkatan 2018 dari Universitas Trilogi. Di sini saya akan menjelaskan dan memberi informasi tentang learning disability. Yuk simak video selanjutnya. Saya telah membuat learning disability. Di dalam mind mapping ini saya akan menjelaskan pengertian learning disability, kondisi yang masuk kategori gangguan learning disability, pihak yang melakukan asesmen, faktor penyebab learning disability, dan yang terakhir, strategi mengajar learning disability. Pertama, kita harus tahu dulu apa sih arti dari learning disability yang diartikan dalam bahasa Indonesia, yaitu kesulitan belajar. Pengertiannya, learning dari disability yang berarti ketidakmampuan seseorang dalam memproses, mengingat, dan menghasilkan informasi. Selanjutnya, ada 3 kondisi yang masuk kategori gangguan atau learning disability. Yang pertama, ada disleksia. Disleksia yaitu anak dengan kesulitan membaca, menghubungkan kata dan huruf. Umumnya terjadi pada anak usia 7 tahun sampai 8 tahun. Selanjutnya yang kedua ada disgrafia. Disgrafia yaitu kesulitan anak dengan menulis dan penulisannya tidak lengkap. Yang ketiga ada diskalkulia, yaitu kesulitan anak dalam memecahkan masalah matematika dan mengartikan simbol. Selanjutnya ada faktor penyebab learning disability. Yang pertama itu faktor keturunan atau bawaan. Nah, yang kedua, gangguan semasa kehamilan saat melahirkan atau prematur. Nah, yang ketiga, kondisi janin yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi diakibatkan karena zat adiktif selama masa kehamilan. Nah, yang keempat, trauma pasca kelahiran seperti demam yang sangat tinggi, trauma kepala, atau pernah tenggelam. Contohnya itu seperti anak saat berenang. Kita juga harus tahu siapa aja yang boleh melakukan asesmen learning disability, yaitu yang pertama, psikolog sekolah. Yang kedua, guru kelas dan orang tua. Yang ketiga, ahli pendidik anak berkebutuhan khusus atau ABK. Yang keempat, perawat sekolah. Yang kelima, administrator sekolah. Nah, yang terakhir, strategi mengajar dalam learning disability. Jadi kita tuh juga harus tahu strategi dalam learning disability. Yang pertama itu, perhatikan kebutuhan pemberian pendidikan sesuai dengan gangguan anak. Jadi kita juga harus perhatiin anak dan berikan pendidikannya itu sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Nah, yang kedua, mengakomodasi penugasan. Jadi kita ngasih tugas ke anak juga harus tahu sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Yang ketiga, memodifikasi materi belajar. Yang keempat, meningkatkan keterampilan organisasional, membaca, menulis, dan belajar. Jadi, inilah informasi mengenai learning disability. Jadi, untuk itu yakinlah dengan learning disability akan mendapatkan penanganan dan bimbingan yang tepat. Terima kasih.